mugi-mugi beliau Kiai Haji Anwar Zahid selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dakwahnya untuk terus membimbing dan menuntun kita untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah nasihat mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Thaha bin Hasan bin Yahya dari kota Pekalongan. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama. Amma ba'du, ayyuhas sadatinal a'izza wal fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina fillah Bapak Kiai Anwar Zahid, semoga beliau diberi sehat wal afiyah zahiran wa batinan dalam membimbing umat. Begitu juga para sesepuh bini sepuh yang lain. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti kita mengurangi takdim hormat kita tentang para beliau-beliau. Juga yang saya banggakan, yang saya hormati, bapak-bapak dari Forkominda Sidoarjo, Bapak Bupati atau Bapak PJ Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bapak-bapak dan instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan tidak ketinggalan saudaraku yang saya banggakan, Bapak Kapolda Jawa Timur, sejajarannya, tidak lepas dari doa semoga para beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam memimpin khususnya di Jawa Timur ini. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, bapak-bapak dari anggota kepolisian, TNI, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Hari Bayangkara ke-78. Semoga diberi kekuatan lahiriah maupun batiniah dalam membimbing, mengawal menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita tadi bersama-sama telah mengalunkan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati tidak terbatas yang namanya pembacaan maulud. Tidak harus bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, karena memperingati selalu akan menambah mahabbah, akan menambah kecintaan, dan akan semakin kenal kepada seseorang yang tidak pernah dipanggil oleh Yang Maha Pencipta dengan namanya belaka. Bahkan
yang menciptakan sendiri, memberikan satu contoh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab. Kalau panggilan kalimatun nida hanya kita dapati 3 ayat. Di antaranya wa ma Muhammadun illa rasul, tapi pangkat rasulnya tetap dibawa. Muhammad Rasulullah ini khobar, pangkatnya tetap dibawa Rasulullah. Tapi panggilan Allah Ta'ala yang langsung kalimatun nida, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil, Yasin, Toha, yang menciptakan demikianlah memberikan contoh takdim, hormat kepada seseorang yang tidak pernah dipanggil dengan namanya belaka. Ternyata panggilan-panggilan tersebut adalah mengangkat kewibawaan yang memanggil, bukan yang dipanggil saja. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah lebih sudah dijaga oleh Allah, segala pangkat ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita memanggil, umpamanya bisa mengangkat yang memanggil dengan akhlak dan adab. Contoh yang mudah, ada ustadz yang masih muda, umurnya masih 25 tahun atau kurang, sudah mengajar, apalagi hafid. Anak kita sekolah, yang mengajar beliau. Saya sebagai orang yang ditokohkan kurang bisa memberikan contoh, merasa lebih tua, memanggilnya seenaknya saja, ustadz atau namanya. Tidak akan memberikan contoh anaknya yang sekolah, yang mengajar kepada beliau. Sebab apa? Ananiah, akuisme terkadang muncul, merasa lebih tua. Akhirnya tidak bisa menjadikan contoh atau patut dicontoh. Coba kalau kita memanggil nak ustadz, kalau memang sebaya anak saya, di ustadz, atau kita tingkatkan lagi panggilannya pak ustadz. Orang awam akan membaca, ya Allah, itu orang yang sudah sepuh saja memanggil ustadznya, padahal umurnya sepantar dengan anak, sebaya dengan anaknya, memanggilnya pak ustadz. Bagaimana anak-anak kita akan meniru kepada bapaknya? Karena yang mengangkat. RT kita terkadang masih muda, Pak RT, Mas RT, meningkatkan kewibawaan. Itu coba tokoh saja memanggilnya dengan RT-nya walaupun jabatannya RT. Akhirnya desanya aman, berwibawa karena panggilan. Bagaimana Nabi Yuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bila kita memanggilnya Sayyidina Muhammad atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibaca kekuatan umatnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap sepele, begitu fanatiknya yang luar biasa. Sebab kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang kelahiran. Kelahiran yang sangat khususiyah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya cok takon, Beb, lagi wis kudu bulan Maulud, isih Maulud. Ya saya jawabnya ya mudah saja. Apakah pengibaran sangsaka merah putih itu harus 17-an? Coba lah, nek ngenteni 17-an, untung-untung sekarang TV-nya sudah berwarna. Nah, kalau dulu TV-nya hitam putih, orang ngarani benderane dhewe hitam putih, ya untung. Itu kita kibarkan selain 17 Agustus supaya apa? Mengingatkan kepada bangsa Indonesia merasa memiliki, merasa handerbeni. Karena di dalam merah putih itu bukan sekadar 2 warna. Karena di dalam merah putih ada kandungan. Yang pertama, harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Dan perlu diingat bahwa merah putih itu tidak tegak sendiri.
penuh pengorbanan. Berapa yang menjadi syuhada, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari penjajah dan kebodohan. Lihatlah di Taman Pahlawan kita. Apakah kita pernah mengajak anak-anak kita, entah Jum'ah apa hari apa gitu, diajaklah, minta izin sama Pak Bupati, Pak, saya mau mengajak anak-anak kita SMP, SMA atau dari mulai SD, kita kenalkan siapa yang tertanam, yang terkubur di dalam Taman Pahlawan. Biar bertanya anak-anak kita, siapa ya beliau-beliau itu? Ada yang kopral, sersan, ada yang kapten, ada yang letnan dan lain sebagainya. Biar tanah anak-anak kita. Iki sebabnya sedo piye to, Pak? Wah, iki perjuangannya luar biasa. Biyen sing nglemparake granat, weh iki londo sing mati pirang-pirang. Jasane ning piyambake dhewe akhirnya ketembak. Iki jasane luar biasa. Anak itu mulai tertanam. Lebih jauh daripada itu kita menghargai beberapa kuburan para ulama sesepuh, para aulia. Yai sopo, bukan sekadar khol saja, riwayatnya, hidupnya, ibu bapaknya siapa, bagaimana cara mendidiknya, di mana beliau punya guru, beliau belajar apa saja di pesantren A, C, B, sehingga tahu santri-santrinya tidak ditanya, biyen gurumu ngajine napa? Duka nggih, mboten semerep. Maneh-maneh duka ae ora nulya. Karena apa? Kepaten obor. Sama apabila kita melihat merah putih hanya sekadar lihat merah putih, tidak melihat di belakang, latar belakang merah putih berkibar kembali. Berapa jasa-jasanya para ulama, para aulia. Di samping satu sisi tanggung jawab bagaimana pensiaran agamanya, satu sisi bertanggung jawab berhadapan dengan penjajah dan lain sebagainya. Jangan dikira andilnya kecil para ulama khususnya dalam kemerdekaan bangsa ini. Satu butir nasi saja, satu butir nasi yang andil itu luar biasa. Dari mulai mencangkul sampai meluku, garu, tebar, sampai nandur, tanam, sampai panen dan sampai jadi nasi, berapa tangan yang andil. Bagaimana agama ini? Bagaimana negara ini, bagaimana bangsa ini, bagaimana agama ini, dan selanjutnya bukan tangan satu yang adil, banyak sekali. Sering saya ulang-ulang sampai doanya luar biasa, doa yang penuh kepedulian. Allahumma barik lana, bukan barik li. Ya Allah, semoga engkau memberkahi kami. Sing liwet ke yoleh, sing natak ke mam yoleh, sing paneni ya oleh, sing tandur ya mendapatkan, yang menjaga yang mendapatkan, masuk semua dalam Allahumma barik lana fima rozaqtana, titiknya. Kepedulian sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya ketika Rasulullah mendapat satu kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung ingat kepada umatnya, langsung kepada ulamanya as-salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini untuk meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melentur kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada aku, kelak bersama aku dalam surga. Ini jaminan bagi orang yang mahabbah. Ini satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena melenturnya kecintaan kita kepada Rasulullah, juga otomatis nanti akan merambat kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Kita tadi melihat sabda Rasulullah SAW yang dipun bawa oleh Bapak Ki Anwar Zahid tadi. Saya dengar sepintas kecintaannya kepada dunia Arab. Li'annil Arabi
saya adalah bangsa Arab. Ini nasionalisme yang ada Rasulullah SAW supaya ditiru. Di mana dilahirkan supaya ditiru bangsa-bangsa, umat-umat yang ada di negara-negara. Apakah kita malu kalau kita mengakui saya adalah bangsa Indonesia? Ini tantangan. Apabila kita kuat, kita berasa lalu saya adalah bangsa Indonesia, kebanggaan yang luar biasa, kefanatikan yang luar biasa akan memperkuat cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Itu yang luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tapi yang saya sangat khawatirkan, apa diantaranya setelah Rasulullah SAW turun satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata aku na mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan orang yang benar beriman? Dijawab oleh Rasulullah, apa diantaranya? Idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Lajeng sak lanjutipun ya Rasulullah seterusnya, selagi mencintai utusannya. Baru mengikuti torekotnya, sunnahnya. Ringkasnya, kalau orang menjalankan sunnah Nabi, torekoh Nabi betul-betul diwarnai cinta, tidak ngarep-ngarep opai. Tapi inginnya satu, dikumpulkan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, kalau mencintai sesama kita, al mukmin ahul mukmin, insya Allah tidak akan membuat atau membuka aibnya saudara mukmin kita sendiri. Sebaliknya atau seterusnya, kalau kita mencintai bangsa ini dengan baik, sebagaimana tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjual aibnya, boroknya bangsa kita. Kalah menang didandani dewe, ora usah ngenteni kritikane wong liya. Lebih terhormat dikritik bangsane dewe, didudukake, dibenerake karo bangsane dewe, lebih terhormat. Tapi kalau borok kita dibuka, orang lain tinggal bertepuk numpang nang. Loh, ini bahayanya di situ nanti. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kalau kita ceritakan sampai esok tuh Pak. Lingkes ya. Hadis ini di tengah-tengah Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang wal yatafatun nasfil iman. Kadar bobot imane wong suwiji tergantung kecintaane marang ingsun. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Nah imane kuat temenanan, mahabbahnya, sebab mahabbah pun datang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ini yang paling ditakuti. Oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya, yang akan menghancurkan umat beragama pada umumnya, yang akan menghancurkan bangsa ini, diwalik maknane. Yang ngono, yang arep ngancurake umat Islam, umat beragama, negarane adohke demene karo negarane, demene karo bangsane. Mengko negara bisa diacak-acak, piye carane ben ora percaya kareng Kanjeng Nabi, wis manusia biasa. Kanjeng Nabi ora usah diagung-agungke, wong iku padha karo awake dhewe, bedane kae wahyu aku ora. Lha niku. Ini satu di antara meskipun. Terus dan yang lain, ono kesalahan siji oknum, entah itu TNI, entah itu Polri, entah itu pejabat pemerintah. Ayo terus piye carane rakyat positif ora percaya karo negarane, ora percaya karo pemerintahe, ora percaya karo TNI ini, karo Polri ini. Ayo terus goyang terus. Itu diantaranya. Kalau sudah
termakan, makanya Indonesia tinggal dibagi piro. Setuju jenengan? Kalau Indonesia pecah belah, setuju jenengan? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang tegas. Melempem ngono. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harus ada pendirian. Sehelai rumput yang kering sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Itu harus kita tanamkan kepadanya, karena kita merasa memiliki handharmoni kepada republik ini. Niki dawuh Kanjeng Nabi muhal goroh, niki pun dados isyarat saking Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Padang bulan padange kaya rina,
paling terkuat di dalam agama maupun di dalam kebangsaan. Maka dari itu kita pelihara, jangan sampai cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini lebih-lebih cinta kita kepada para sesepuh, para alim ulama, para pendiri bangsa ini. Jangan sampai kita melentur. Kita tidak akan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan kecintaan kita semuanya kepada bangsa dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah.